selamat sore sahabat-sahabat NH. Balik lagi di episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Tapi kita ngopinya habis gini ya, karena sekarang kita lagi mau ngebahas sesuatu yang ini banyak sekali terjadi ya di usia-usia muda. Karena saya kan masih muda, dokter juga masih muda. Dan sore hari ini saya bertemu dan juga sharing juga barengan sama dokter kita ya, dokter yang viral banget kalau sahabat NH tahu ya. Oh gitu ya. Wah ini viral banget nih kayaknya, langsung aja dicek Instagramnya setelah saya menyebutkan nama nih ya. Ada Dokter Muhammad Faris, spesialis bedah syaraf konsultan, subspesialis neuro spine. Betul ya dok? Ya. Halo dokter. Halo, selamat Disapa sore. dulu dong sahabat NH. Halo, apa kabar sahabat NH? Salam sehat semua untuk kita semua. Iya, jadi ya sahabat NH kita tuh nentuin jadwal sama dokter Faris ya, karena rame banget. Jadi kayak kapan ya dokter Faris ini, soalnya banyak banget nih dok yang udah kayak tanya-tanya di komen, bahas dong kak tentang HNP gitu ya, atau saraf kejepit gitu. Nah udah naik. Nah sekarang kita bakalan bahas itu sesuai dengan permintaan sahabat-sahabat NH. Dok, ini kita mulai dulu ya dok ya. Kadang itu orang tuh masih bingung gitu loh membedakan mana saraf kejepit atau ya sakit pundak biasa, sakit punggung biasa gitu loh dok. Gimana sih Oke. HNP itu sebenarnya apa? Saraf kejepit itu sebenarnya apa? Silakan dokter. Ya. Baik, jadi untuk memudahkan pemahaman, jadi kalau saraf terjepit ya. Kalau saraf terjepit itu berarti dia punya distribusi. Jadi ibaratnya gini, yang terjepit di nomor 56 leher misalnya. Nah, maka nanti distribusinya itu ada semacam area ini yang terkena, misalnya nih, area jempol misalnya, area jari kelima misalnya. Nah, itu bisa menunjukkan bahwa itu ada jepitan saraf pada leher. Nah, namun ada yang seringkali itu terlupakan. Apa tuh dok? Orang nggak mengira kalau ini saraf terjepit. Nah, sekarang sebelum kita bicara lebih lanjut saraf terjepit itu apa, saya ingin tunjukkan di sini. Oke. Nah, ini. Saraf terjepit itu ibaratnya seperti ini. Apabila ada bantalan yang keluar, jadi normalnya ya, kita bicara normal dulu. Kalau normalnya itu dia bentuknya itu seperti ini. Bantalan itu seperti ini dia. Nah, ini tidak ada yang keluar. Apabila ada segmen yang keluar seperti ini, HNP namanya. Dia menekan saraf ini, di mana pada leher ini mempersarafi pada tangan, maka akan muncul gejala-gejala. Seperti apa nih khasnya saraf? Kesemutan, ya, Kalau orang Jawa bilang geringgingan. Gitu. geringgingan. Nah, itu khas. Nah, sekarang ada lagi keluhan yang diakibatkan oleh saraf terjepit di leher, tapi banyak orang tuh tidak tahu. Nah, ini justru yang saya sampaikan kepada audiens di sini. Apa itu? Orang sering mengira, wah ini asam urat dok. Ini salah tidur, ini salah bantal, kasihan bantalnya disalahin. Padahal dia nggak salah dia. Padahal nggak salah, katanya jemur tuh bantal. Nah, itu kan dijemur sampai gosong bantalnya. Kemudian, ini kolesterol nih, darah kental dan sebagainya. Padahal sebenarnya itu masalah bagian dari saraf terjepit di leher. Contoh nih, sering ya kita dok, maaf nih kalau orang Surabaya bilang entong-entong. Entong-entong. Oh ini ya. Ya ini, belikat ini sakit dok, aduh lama banget sakitnya dok. Nah itu tanda bahwa yang terjepit di nomor C56. Nanti kita tayangin ya gambarnya Ya, ya. ini tolong ditayangin supaya masyarakat tahu, oh berarti ini ada saraf terjepit di leher. Jadi tidak selalu dia tuh menjalar ke tangan, namun ada juga yang tandanya di sini dan terus menerus sakitnya itu. Jadi orang tuh merasa nggak nyaman gitu loh. Saya ini kerja dok, lama-lama nanti jadi beban, di sini jadi berat. Terus seperti biasanya itu. sampai ke kepala dok nyerinya. Nah, kenapa sampai di kepala? Karena otot leher itu dia menyatu nyambung hingga di belakang kepala, di daerah istilahnya subocciput. Nah, jadi itu memang sudah ototnya seperti itu bentuknya. Jadi kalau masalah di sini orangnya cenderung menahan nyeri. Misalnya nyeri sebelah kanan, orangnya akan begini. Nahan gini kan, otomatis spasme otot lehernya. Bener lagi dok, ini saya baru beberapa hari yang lalu dok. Jadi kayak berat sebelah terus kayak mau nengok itu harus nggak bisa gitu. Jadi hal seperti itu yang makanya harus kita share di sini biar masyarakat tuh aware gitu loh. Jadi tidak selalu
masalah di pundak ini dikaitkan dengan kolesterol, asam urat, kemudian darah kental, salah bantal, dan sebagainya. Jadi itu bagian dari saraf yang terjepit di leher. Oke, dok. Gitu. Tapi penyebabnya apa, dokter? Sedangkan kita tahu sendiri misalnya tadi ya, gaya hidup udah sehat gitu kan, nggak mesti asam urat, kolesterol dan lain-lain gitu. Kadang ya kita fokus kerja cari duit ya gitu, dok. Betul. Terus tiba-tiba sakit gitu. Itu gimana tuh, dok? Ya, jadi gini, kalau orang jatuh, begitu jatuh, kepala terbentur, dia akan berobat. Dia akan mencari pertolongan dari IGD. Tapi ada satu masalah yang sering kali kita abaikan. Apa itu? Repetitif trauma. Jadi trauma kecil tapi terjadi berulang-ulang sehingga menjadi satu akumulasi, nantinya akan menimbulkan suatu penyakit. Contoh, kita kalau lihat HP, anggap nih HP ya, anggap ini HP. Kita kalau lihat HP, kecenderungan kita kan begini. Iya kan? Betul. Pertanyaan saya nih, sehari berapa kali kita lihat HP dengan postur yang salah? Wah, berapa Oke. jam itu ya? Nah, itu kan. Nah, sekarang ada research, itu bukan saya yang membuat tapi research di luar negeri, bahwa kalau kita melihat HP dengan posisi 0 derajat, di mana 0 derajat bukan berarti begini ya, bukan, pasti lelah. Tapi taruh aja di meja, tapi mata kita yang melihat handphone. Tapi apa nggak capek mata, dok? Nah, harapannya kalau capek taruh istirahat. Benar-benar. Itu, Yes. paham ya? Nah, sekarang dengan posisi 0 derajat, anggap ini posisi normal, 0 derajat, maka beban pada leher hanya 4,5 kilo. 4,5 kilo. Bagaimana kalau kita nunduk 50 derajat, bebannya naik 5 kali lipat, sehingga 5 kali 4,5. Tinggal dihitung. Kalau 60 derajat, bebannya akan meningkat 6 kali lipat, tinggal dihitung. Nah, apabila ini terjadi secara berulang, akan terjadi suatu repetitif trauma. Akumulatif dari trauma, nanti akan merangsang munculnya pengapuran. Apa itu, dok, pengapuran? Pengapuran itu jadi tulang-tulang ini akan muncul tulang-tulang muda. Nah, banyak masyarakat yang mengira kalau tulang muda itu atau pengapuran itu identik dengan pengeroposan. Bukan ya, pengeroposan itu kepadatan tulangnya menurun, pengapuran itu komponen tulang-tulang muda yang muncul. Nah, apabila dia muncul itu, kemudian dia menekan, misal nih ya, pengapurannya keluar di sini, misal nih, sebentar ya. Kok begini. Nah, pengapurannya muncul di sini, maka dia akan menjepit sarafnya. Terjadilah. Coba tunjukkan, dok. Ya. Sahabat-sahabat NH. Nih, misal nih, ini sarafnya. Kemudian pengapurannya muncul di sini. Apa yang terjadi? Kesemutan, nyeri pada pundak dan sebagainya. Nah, kemudian apalagi penyebabnya? HNP yang saya sebutkan tadi ini. Nah, bantalan ini keluar, dia menjepit sarafnya. Apalagi penyebab yang lain? Tadi sudah ya, trauma, kemudian repetitif trauma, kemudian ada lagi degeneratif proses. Apa ini, dok, kalau yang Nah, degeneratif proses? degeneratif itu proses penuaan. Oh. Namun jangan salah, akibat repetitif trauma yang terjadi berulang-ulang, kesalahan kita di usia muda, kita salah dalam beraktivitas dan sebagainya, itu akan mempercepat penuaan dini pada bantalan. Sehingga bantalannya bisa pecah, HNP-nya keluar, menekan saraf dan sebagainya. Berikutnya bisa karena tumor. Ya, bisa karena tumor, ya, tumor yang menjepit sarafnya. Atau karena faktor-faktor infeksi, misalnya TBC, tulang belakang, di mana ada nanah yang keluar, nanahnya mengeras, menjepit saraf, timbul keluhan seperti itu. Jadi Berarti itu banyak faktor sebenarnya. Oke. Tapi, dok, kalau misalnya ngomong soal HNP nih ya, dok ya, ini kan sedang menjadi tren juga nih ya. Kenapa trennya itu ada di usia muda gitu loh, dok? Ya, sebenarnya gini, di usia muda itu saat ini karena faktor terutama gadget. Berarti berpengaruh banget ya, dok ya. Kemudian dengan gadget kita lama duduk. Loh, duduk itu pun juga masalah loh sebenarnya. Jadi Postur ya, bantalan, pertama postur. Kedua, kalau kita hitung secara percentage, ini juga research di luar negeri. Kita kalau tidur, itu beban pada bantalan itu hanya 26%. Pada saat kita berdiri, 100% beban pada bantalan.
kita duduk seperti ini itu 140% beban pada bantalan. Apabila kita duduk lama, statis, maka bantalan akan tertekan dengan lama. Apa yang terjadi? Terjadi breakage, pelan-pelan cincinnya atau anulus namanya ya, anulus ini cincinnya ini pelan-pelan dia mulai dehydrated, dia mulai mulai haus, kekurangan cairan lah istilahnya, retak dia akan pecah. Loh dok, jadi gimana dok, berdiri salah, duduk salah? Tidak begitu konsepnya. Duduk 2-3 jam setelah itu kita berdiri. Tujuannya apa? Tidak terjadi suatu statis, penekanan secara statis. Duduk gini 140%. Pada saat kita berdiri berubah menjadi 100%. Sehingga tidak statis di angka 140. Oke, jadi Itu tidak maksudnya. terus-terusan ya dok. Betul. Ada memang jam-jamnya di mana kita juga harus stretching mungkin. Betul, itu berlaku di otot lumbal. Jadi di bantalan tulang belakang yang di daerah lumbal. Gitu. Dok, dari beberapa faktor yang sudah dokter sebutkan tadi ya, dan juga faktor-faktor lainnya ya dok ya, apakah HNP ini bisa ditangani dok? Penanganannya seperti apa? Baik, HNP itu bisa ditangani. Penanganan selalu dimulai dengan konservatif atau non-operatif manajemen, bukan operasi. Yang pertama. Nah, sekarang apa yang tidak operasi itu dok? Penanganannya bisa dengan bed rest. Kedua, dengan pengobatan. Jadi pengobatan yang tertuju pada masalah. Kemudian yang ketiga bisa dilakukan dengan fisioterapi. Keempat, pain management. Kita bisa melakukan dengan pain intervention. Nanti ada tim saya, Dr. Fahmi, Dr. Heri, itu ahli pain management, pain intervention. Berikutnya, pertanyaannya adalah, kapan harus dioperasi? Nah, ini yang penting. Apabila pasien sudah tergantung oleh obat, drug dependent. Dok, kalau saya nggak minum obat, nggak bisa dok. Kesakitan saya. Udah harus minum obat. Harus operasi. Kedua, pasien dengan kelemahan, ototnya mulai mengecil. Atau misalnya nih, tangannya didapatkan pengecilan pada ini. Misalnya, ininya mengecil. Atau jari-jarinya mulai stiff, mulai kaku. Misal nih dia nulis, kok tulisan saya ini kok tambah jelek ya dok? Atau saya kok ngitung uang nggak bisa. Nah. Ternyata uangnya nggak ada dok. Nah, oh gitu. Atau satu lagi nih. Apa tuh dok? Satu lagi. Misal dia itu merasakan kalau mau mandi, megang gayung, volume airnya harus dikurangi. Karena merasa berat banget ya. Itu. Okay. Kemudian nulis biasanya. Nulis itu yang terus terang dia, kok tanda tangan saya berubah ya. Kok jelek ya. Nah itu kalau ada faktor-faktor yang sudah menyebabkan gangguan fungsi, daily activity kita sudah mulai terganggu, harus segera berobat. Harus dilakukan pemeriksaan MRI, bukan X-ray. Oh, karena itu banyak ya dok. Ya, karena masalah yang saya sebutkan tadi itu adalah masalah saraf atau nerve. Nah, saraf itu kan jaringan lunak. Jaringan lunak hanya bisa dideteksi dengan baik dengan MRI, bukan dengan X-ray. Oke, dok. Tapi pengen tahu dok, kalau teknik operasi HNP ini minimal invasif kah? Oke, teknik operasi itu ada banyak macam. Jadi minimal invasif hingga open surgery. Semua tergantung. Mau minimal invasif boleh, mau open surgery boleh, tergantung masalahnya. Jadi misalnya nih, oh ini bisa kita lakukan minimal invasif dengan endoskopik. Ya udah kita kerjakan dengan endoskopi. Oh ini tidak bisa, harus dengan mikroskopik. Ya udah kita kerjakan dengan mikroskopik. Ini nggak bisa, ini kompleks, harus open. Kita open. Gitu. Oke, berarti ya kalau sudah yang dokter sebutkan tadi ya, kan dokter udah bilang nih kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu mending langsung, karena memang ada penanganannya sendiri ya. Karena kan ada orang yang udah takut sendiri, kayak saya kemarin jujur takut banget dok gitu ya. Ternyata memang bisa ditangani sama fisio gitu kan. Oke, baik dokter. Dok, ngomong soal HNP ini mungkin saya nggak tahu ini relate atau enggak ya dok ya. Biasanya nih ya dok, kalau begadang ya dok ya. Begadang itu kenapa sih kok pusing gitu sama badan ini loh, pundak ini nyeri gitu dok. Itu apakah relate sama apa yang kita bahas sore hari ini? Oke, kalau begadang itu saya rasa berhubungan dengan waktu. Yang kedua pasien kemudian
tentunya dengan begadang pola tidurnya akan terganggu. Misalnya nih dia begadang hingga jam 2 malam, kemudian dia harus bangun pagi, dia harus berangkat kerja, sehingga kualitas tidurnya nggak dapat. Nah, pastinya kalau itu bukan hanya organ spine yang terkena, pasti organ-organ yang lain juga ikut menderita. Gitu. Jadi kalau itu saya rasa kembali ke pola tidur yang tidak baik. Jadi atau jumlah tidur yang tidak adekuat. Otomatis kualitas hidupnya pasti akan kurang baik juga seperti itu. I see. Mungkin kemarin Apalagi dia nanti dipaksa dengan minuman tertentu supaya menstimulasi. Nah, itu mungkin bisa mengorbankan fungsi-fungsi yang lain gitu. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan tadi dari teman-teman kan. Kenapa ya kok pusing gitu, kecuali kalau misalnya malamnya gitu kan, atau hari sebelumnya ya gitu postur kita seperti yang dokter sudah sebutkan tadi kan. Karena ya ini dok, apa postur yang baik kalau misalnya lagi ngetik atau gimana gitu, apakah ada pengaruh dok? Yang tadi dokter sudah bilang posisi 5, 6 itu dok. Oh, oke. Jadi gini, saya paham sekarang. Jadi gini, kadang kita kan di kantor duduk lama ngetik ya. Betul dok. Kemudian capek kita berdiri, tangan mengetik sambil begini kan. Yes. Nah, sebenarnya kalau itu resikonya biasanya bukan di saraf leher, tapi di saraf di pergelangan tangan sini. Nah, di sini ada saraf namanya saraf medianus. Nah, kalau kita sering bekerja dengan posisi begini dalam waktu yang lama, maka apa yang terjadi nanti akan menebal di sini. Jadi ada suatu jaringan yang menebal, dia menekan sarafnya. Jadi sarafnya bentuknya gini, jaringannya itu begini. Nah, kalau yang jaringan yang bentuknya begini itu menekan sarafnya, maka tangannya akan geringgingan. Nah, khasnya apa? Khasnya pertama, yang mengalami kesemutan atau geringgingan itu adalah jari 1, 2, 3, separuh dari jari keempat. Separohnya aja. Separuhnya aja. Oke. Kedua, dia bisa cerita, dok kalau saya naik motor, itu lama-lama tangan saya nggak terasa. Bener banget dokter. Ketiga, kalau tidur, tiba-tiba dia harus terbangun karena nyeri sekali. Gini dok biasanya. Boleh begitu, atau tidur biasa pun dia nanti akan merasa aduh kok sakit sekali ya. Nah, itu disebut sebagai carpal tunnel syndrome. Kalau yang di leher tadi yang menjalar itu CRS sama CTS bedanya. Kalau CTS itu di sini, kalau CRS itu di sini. Jadi namanya cervical radicular syndrome. Jadi karena jepitan di saraf leher, bisa karena HNP dan lain-lain yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau kita rasakan itu terus-menerus dok, itu apakah sebaiknya kayak ya udah berarti ya yang tadi sudah dokter sebutkan itu berarti kan ada yang jaringannya itu ke apa? Menekan. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita merasakan itu 2-3 kali secara terus-menerus? Nah, biasanya itu kalau kita tidak tahu bahwa itu masalahnya, maka kita akan terus-terusan seperti itu. Contohnya ibu-ibu ya, ibu yang sering masak, kemudian ngulek ya, nah seperti itu, kemudian nulis di papan, nah itu juga sering terjadi itu. Kalau kita tidak informasikan bahwa itu masalahnya, dia terus begitu, maka dampaknya di kemudian hari penebalan akan semakin bertambah dan harus dioperasi. Ya operasinya sih operasi kecil ya, lokal gitu, nggak harus nginep biasanya. Kecuali pasiennya takut, kalau pasiennya takut harus dibius ya harus nginep. Harus nginep ya, tapi ya tetap harus dikonsultasikan dulu ya dok ya. Jadi kita dalam rangka preventif pencegahan bagaimana supaya nggak terjadi, makanya kita ada di sini hari ini. Gitu. Jangan lupa kalau misalnya mau tanya Dokter Faris, ya kan mau konsultasi bisa langsung aja ke National Hospital Neuro Center ya, langsung ke lantai 3, langsung booking appointment juga by NHAP apps juga bisa atau by DM juga bisa banget. Oke, dokter thank you banget. Sama-sama. Hari ini kita Terima kasih sudah banyak. ngobrol-ngobrol ya dok. Ya berikutnya kita enaknya bahas apa lagi nih dok? Saya rasa berikutnya kita bahas kan banyak orang yang melakukan gyms, kemudian activity yang misalnya seperti angkat-angkat berat dan sebagainya. Nah itu how to prepare, bagaimana supaya, karena sekarang itu usia muda itu gampang kali terjadi HNP. Bahkan usia 26 tahun tuh pasien saya itu bantalannya udah kayak orang umur 70 tahun.
Padahal ini dok, apa olahragawan. terus. Nah, itu Betul. gimana caranya supaya nggak terjadi seperti itu? Iya. Nah, next kita akan bicara itu. Asik, nih sudah ada ya sahabat-sahabat NH. Jadi langsung aja stay tune di National Hospital Surabaya di YouTube-nya. Dan jangan lupa juga untuk selalu ikutin semua sosial media kita dari Instagram, Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Kalau pengen tahu langsung aja hubungin DM ya, atau bisa langsung di WhatsApp-nya National Hospital, langsung Min mau tanya dong. Nah itu boleh langsung tanya di situ untuk layanan apa aja yang ada di National Hospital Surabaya. Thank you banget. Siap, sama-sama. Dokter. Sehat selalu. Sehat selalu. Amin. Kita jumpa lagi ke episode berikutnya ya dok ya. Ya, Yang tadi kita sudah siap. spill dikit, tapi untuk selebihnya kita bisa langsung aja nanti lihat next episode apa ini. Oke. Oke. Thank you banget buat sahabat NH yang udah nonton Siap. dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi di next episode. Bye bye. Bye bye.